Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Pujianti dengan NPM 0211200047. Nah, saya dari kelas 3 Ekstensi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang merancang perubahan dan pengelolaannya dalam suatu perusahaan atau organisasi secara mandiri pada PT Telkomsel. Nah, di sini kita akan membahas tentang analisis SWOT, VUCA, dan OCAI pada PT Telkomsel. Nah, di sini itu ada perusahaan. Nah, di sini itu sedikit menjelaskan tentang PT Telkomsat. Nah, PT Telkomsat itu adalah anak perusahaan Telkom penyedia layanan satelit yang ahli dalam memberikan layanan hulu ke hilir yang berkualitas tinggi dan standar internasional. Nah, di sini itu ada visinya yaitu menjadi penyelenggara layanan satelit terkemuka di regional, dan misinya itu ada meningkatkan kapasitas infrastruktur dengan teknologi terkini yang lebih ekonomis dan dilengkapi dengan aplikasi digital untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Dan ada juga mengembangkan talenta unggulan untuk mendorong penguasaan teknologi dan ke sistem terkini, serta berperan aktif di organisasi domestik dan internasional. Dan yang tiganya ada memperkuat kapabilitas fungsional menuju organisasi unggulan. Dan di sini juga ada tujuan perusahaan itu menjadi perusahaan yang paling diminati dan bermanfaat dalam memberikan nilai tambah yang terbaik pada perusahaan, pada pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya kita akan bahas analisis SWOT pada PT Telkomsel ini. Nah, di sini tuh ada strength atau kekuatan. Nah, seperti yang kita tahu, strength ini ada beberapa dari PT Telkomsel, yaitu yang pertama ada PT Telkomsel ini memiliki kekuatan finansial yang sangat besar. Hal ini memudahkan Telkomsel untuk melakukan investasi peralatan telekomunikasi dan dalam skala besar. Dan yang kedua ini ada jumlah pelanggan terus menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Dan yang ketiganya memiliki keunggulan strategis seperti pilihan layanan produk, cakupan yang luas, serta beragam jenis layanan yang ditawarkan. Dan yang keempat itu mempunyai layanan satelit dan infrastruktur yang luas mencakup seluruh wilayah tanah air sehingga sangat memudahkan perusahaan untuk melakukan ekspansi dan penetrasi pasar. Dan yang terakhir itu ada dari sisi keuangannya. Nah, dari sisi keuangan ini perusahaan terus menunjukkan arus kas yang kuat dan juga memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang sehat. Dan yang kedua ini ada weakness atau kelemahan nih. Ada juga kekuatan dan ada juga kelemahan. Nah, di sini kelemahan itu ada kebocoran pendapatan berpotensi terjadi akibat kelemahan internal dan masalah eksternal. Dan jika hal ini terjadi, maka bisa menimbulkan kerugian pada hasil usaha perusahaan. Dan yang keduanya ada jumlah sumber daya manusianya sebagai tenaga kerja masih terlalu besar. Hal ini menyebabkan kurang efisien dan dalam hal anggaran atau menguji pegawainya. Dan yang ketiganya ada opportunities atau peluang. Nah, peluangnya ini tingginya permintaan masyarakat terhadap layanan akses internet merupakan pasar yang sangat potensial bagi perusahaan. Nah, dan ada juga seiring pertumbuhan nasional industri layanan satelit atau terus berkembang dan mempunyai peranan penting di Indonesia. Dan yang terakhir ada jumlah penduduk Indonesia yang besar, tetapi baru sedikit di antaranya yang sudah memiliki akses buat internet. Hal ini juga tetapi baru sedikit di antaranya. Nah, hal ini tentu menjadi peluang pasar yang sangat baik bagi pertumbuhan bisnis perusahaan. Dan di sini ada juga threats atau ancamannya. Nah, ancaman ini kebijakan pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi sewaktu-waktu bisa berdampak langsung terhadap perusahaan. Dan ada juga krisis keuangan global yang terjadi juga akan berdampak buruk secara material terhadap perusahaan. Dan ada juga jaringan akses internet yang dimiliki perusahaan menghadapi potensi ancaman dari segi keamanan seperti terjadi gangguan jaringan pada
pada yang dapat berdampak pada hasil usahanya. Dan ada juga kondisi persaingan semakin ketat. Para perusahaan layanan satelit terus bertarung untuk mendapatkan pelanggan yang jumlahnya semakin kecil seperti itu. Dan di sini selanjutnya ada analisis puncak. Dan yang pertanyaannya, puncak itu volatility, forecast, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, dengan kata lain, puncak ini adalah fenomena yang menggambarkan situasi dunia yang mengalami perubahan sangat cepat dan cenderung tidak bisa ditebak gitu. Nah, yang pertama ini ada tahap volatility atau volatilitas. Nah, volatilitas ini mengacu pada suatu kejadian tidak normal atau anomalial. Pada tahap ini perusahaan kita ini akan dihadapkan pada situasi tidak menentu. Nah, situasi yang tidak menentu ini dapat dilihat sebagai kondisi bisnis yang berjalan dengan cepat, kompetitif, dan berubah-ubah. Perusahaan perlu bersiap diri menghadapi kondisi ini. Setiap ketidaktahuan, ketidakpastian, dan kesulitan yang dihadapi saat tahap volatility ini dapat diselesaikan dengan proses adaptasi yang baik. Perusahaan yang perlu mempermudah dan mengekskalasi produktivitas secara aktivitas bisnis. Dan pada PT Telkomsel ini berusaha menghadirkan layanan telekomunikasi yang berkualitas untuk tahap volatility ini. Nah, di sini juga ada tahap uncertainty atau ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini atau uncertainty dapat dalam konteks bisnis di mana kondisi suatu program atau rencana akan berjalan dengan baik. Saat itu akan apakah tidak yang dilakukan dapat mencapai hasil yang pasti. Dalam mengatur kondisi ini, pada tahap ini perusahaan dapat melakukan berbagai tindakan seperti mengelola, mengumpulkan dan mencari, serta memberikan informasi kepada unsur yang menjalankan strategi. Melihat unsur ini juga dapat diatasi dengan analisis pasar. Nah, perusahaan dapat melihat bagaimana perusahaan itu kompetitor berperilaku secara bisnis dan tren yang sedang terjadi di kalangan konsumen. Nah, pada PT Telkomsel ini menerima kritik dan saran dari pelanggan lalu mengevaluasi penyediaan layanan yang kami berikan untuk menjadi lebih baik seperti itu. Dan di sini juga ada tahap complexity atau kompleksitas. Nah, kompleksitas ini berarti sebuah kesulitan yang dihadapi perusahaan saat menghadapi banyak informasi. Pada saat ini, tahap ini juga perusahaan merasakan kesulitan akibat dari ketidakmampuan mengatasi informasi tersebut. Misalnya, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tidak mumpuni untuk mencapai penyelesaian. Salah satunya itu caranya untuk mengatasi kondisi complexity adalah dengan memperkerjakan sumber daya yang tepat. Nah, selain itu juga untuk mendukung hal tersebut, perusahaan dapat membuat regulasi yang membangun koneksi dengan pihak yang tepat seperti itu. Dan di sini juga ada ambiguity. Tahap ambiguity ini atau ambiguitas ini berbicara soal ketidakpastian dua hal. Perusahaan akan dihadapkan pada situasi tidak pasti dan tak menentu. Nah, yang disebabkan itu kurangnya pemahaman seperti itu. Nah, pada kondisi ambigu ini perusahaan tidak dapat menjawab dengan eh, ketidakpastian apa seharusnya mereka menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, PT Telkomsat dengan cepat beradaptasi untuk mendapatkan ide dalam menghadapi masalah yang ada seperti itu. Nah, pada analisis puncak ini, maka kita akan berlanjut kepada analisis OCHAI. Nah, analisis OCHAI ini tujuannya adalah untuk menilai 6 dimensi kunci dan dari budaya organisasi dalam melengkapi instrumen
Kita juga memberikan gambaran tentang bagaimana organisasi berpotensi dan nilai-nilai menjadi cirinya. Tidak ada jawaban yang benar atau salah. Setiap organisasi ini kemungkinan besar akan menghasilkan serangkaian tanggapan yang berbeda. Oleh karena itu, kita memberikan jawaban seakurat atau mungkin menjawab pertanyaan sehingga ideologi budaya yang dihasilkan akan setepat mungkin. Jadi, nah, di sini juga ada ringkasan data penilaian. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa analisis budaya OC ini ada pada Telkomsel ini. Dari yang kita lihat, yang pertama ini ada karakteristik dominan. Nah, karakteristik dominan ini kita lihat di tabel sekarang ini, yang sekarang itu budaya klaim dan pasar dengan budaya yang kuat yaitu dengan 30 poin. Nah, sedangkan yang lebih disukai itu semua budaya mempunyai kekuatan yang sama yaitu dengan 25 poin. Nah, dan yang kedua ini ada kepemimpinan organisasi. Nah, yang kepemimpinan organisasi sekarang ini budaya hierarki budaya dengan budaya yang kuat yaitu dengan 40 poin. Nah, sedangkan yang lebih disukainya itu budaya hierarki budaya dengan budaya yang kuat yaitu dengan 40 poin. Nah, di sini yang ketiga ini ada tata kelola pegawai. Nah, tata kelola pegawai yang sekarang ini budaya hierarki budaya yang dengan budaya yang kuat yaitu sebesar 50 poin dan lebih disukai ini budaya klien dengan yang kuat itu 30 poin juga. Dan yang keempat ini ada perekat organisasi. Nah, perekat organisasi ini pada sekarang budaya adkorasi ini budaya dengan budaya yang kuat yaitu dengan 30 poin. Sedangkan lebih disukai ini budaya klien, budaya dengan budaya yang kuat yaitu dengan 30 poin. Nah, dan di sini juga yang ada juga penekanan strategi. Nah, penekanan strategi ini yang sekarang budaya hierarki. Nah, kan ada korelasi budaya dengan budaya yang kuat ini yaitu dengan 30 poin. Dan ada juga sedangkan lebih disukai itu budaya hierarki dengan 35 poin. Nah, sedangkan di sini juga ada kriteria keberhasilan itu dengan dilihat dari sekarang yaitu budaya hierarki dan argumentasi budaya dengan kuat yaitu 30 poin, sedangkan lebih disukainya itu budaya adkorasi budaya dengan budaya yang kuat yaitu dengan kita bisa lihat ini dengan 40 poin seperti itu. Nah, di sini bahwa kita sudah selesai presentasinya, bahwa kita bisa menyimpulkan, di sini ada kesimpulan juga, bahwa dari analisa atau analisis SWOT, PUCA, OCAI untuk merancang perubahan dan pengelolaan pada PT Telkom saat ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana dalam sebuah perusahaan sangat penting untuk menjaga dan memelihara hubungan yang baik antar perusahaan dengan masyarakat karena fungsi public relation itu adalah menciptakan opini publik yang positif bagi perusahaan agar citra perusahaan yang baik tetap terjaga. Nah, informasi juga diberikan public relation kepada publik internal, tidak terkesan melebih-lebihkan pendapat masyarakat luar terhadap perusahaan, sehingga para karyawan atau staf dapat melaksanakan tugasnya tepat sasaran atau sesuai target perusahaan dan informasi yang diberikan harus up to date agar kegiatan perusahaan tetap berjalan dengan lancar. Nah, selalu juga mempertahankan semangat dan loyalitas karyawan atau staf kepada perusahaan. Nah, keinginan ini dan kebutuhan masyarakat sebagai konsumen sangat perlu diperhatikan demi mempertahankan perusahaan diterima tidaknya suatu perusahaan atau disukai tidaknya produksi perusahaan oleh masyarakat, salah satunya bergantung pada hasil kerja relation sebuah perusahaan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.